mulia, yaitu sholat. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Rukun haji sempurnalah sudah, semuanya mendapat haji mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. الذي صرف الأنام بصاحب المقام الأعلى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Islam yang dimuliakan oleh Allah, dipersilakan untuk berdiri sejenak. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. As-salatu wassalamu 'alaihi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terlebih dahulu yang terhormat para alim ulama, para ustadz, para tokoh agama, para kiai, terkhusus Bapak penceramah kita, Bapak Agus dari Bogor yang saya ta'zimi. Yang terhormat kepada Kepala Pekon Sri Manganten maupun Pekon Air Pakoman beserta aparatur pemerintahan yang sempat hadir pada kesempatan pagi yang sangat mulia ini, yang saya hormati. Terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Pekon Sri Manganten kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pemerintahan Pekon Sri Manganten, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Pekon Sri Manganten, Air Pakoman dan Sumber Mulia, yang saya hormati tim penggerak pengajian PKK Pekon Sri Manganten, Air Pakoman dan Sumber Mulia, juga tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan
rasa dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah di Masjid Al-Amin Dusun Syekh 7 dalam keadaan sehat. Selawat teringkan salam semoga selalu curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya semua. Semoga syafaat beliau akan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua himbau-himbauan dari pemerintahan Pekon, juga ilmu-ilmu yang dapat dari penceramah bisa dipergunakan untuk masa yang akan datang. Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, karena kita bapak-bapak, ibu-ibu semua semenjak kita dilaksanakan bencana Covid ini, mungkin kita baru ini melaksanakan Isra Mi'raj. Tentunya kita kurang lebih 2 tahun lebih bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, tentunya mudah-mudahan ini adalah awal yang baik buat kita semua. Bapak-bapak hadirin semua yang saya hormati, saya sebagai Kepala Pekon mencanangkan, dan tentunya ini untuk Sumber Mulia juga sama, Air Pakoman juga sama. Kita di anggaran tahun 2022 ini, dana BLT kita akan dibagikan 40% dari jumlah total DD untuk lapisan masyarakat. Nah insya Allah nanti Bakoman, Sumber, dan Sri Mantini nggak ada yang kebagian. Harapan saya segera urus administrasinya, tentunya harus mempunyai KK dan KTP. Nah ya, jangan sampai salah kenapa saya nggak dapat. Saya mohon segera lengkapi juga KTP sekarang ini, dan KK itu mudah bapak-bapak ibu semua, cukup di kecamatan. Jadi nggak usah harus ke kabupaten lagi yang jauh ya, cukup di kecamatan. Bagi warga yang saya kasihan, ada beberapa warga di Sri Manten ini yang berdomisili sudah cukup lama, tapi nggak mempunyai KK, nggak mempunyai KTP. Nah itu tolong segera diurus. Mohon nanti bantuan juga Pak RT ataupun Pak Dusun. Akhirnya saya ingin pemerataan Pak. Mudah-mudahan BLT juga nanti bisa membantu sedikit beban yang ada pada saat ini. Karena kita saat ini suasana kita murah. Nah itu mudah-mudahan nanti dana itu nanti bisa sedikit membantu dan meringankan beban untuk lapisan masyarakat semua. Mudah-mudahan sebetulnya itu bapak-bapak semua perlu aturan-aturan yang berlaku. Apa layak kriteria yang mendapatkan BLT tersebut? Kami saya sudah tanda tangan bapak-bapak ibu-ibu semua. Karena semua terdampak COVID. Terdampak ini sekarang keluar lagi apa itu? Omikron, ibunya COVID katanya gitu. Jadi semuanya kena. Semuanya terhimbas, nggak yang miskin saja. Nah, jadi tolong sekali lagi administrasi segera sampaikan kepada RT. Kami sekarang sudah mulai merilis, mengumpulkan data-data. Saya nggak ingin nanti ada yang sampai nggak kebagian. Itu harapan saya ya. Tolong pesankan itu. Kemudian bapak-bapak hadirin semua yang saya hormati, yang keduanya untuk program pembangunan desa, saya sudah mengajukan bapak-bapak ibu semua. Karena BLT kita semua menurun, perlu diketahui di sini karena banyak juga Sumber Mulia dan Air Pakoman. Saya juga mewakili dari Air Pakoman Sri Manten. Dana DD kita menurun, kurang lebih hanya kisaran 800 juta. Mungkin kalau Sumber Mulia itu tinggal 700 juta. Karena ADD itu harus sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Nah artinya kalau kita bagikan BLT itu 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, 10% untuk biaya COVID, masker, untuk nyemprot kampung, semuanya tentunya sangat sedikit lagi. Nah, alhamdulillah saya sebagai Kepala Pekon sudah mengajukan dan sudah menghadap Ibu Bupati Tenggamus. Tentunya untuk pembangunan di Pekon Sri Manten ini saya mengharapkan sumber dana APBD murni Kabupaten Tenggamus. Saya sudah menghadap Ibu, mohon bantuannya karena dana DD kami habis, tidak cukup. Maka tolong untuk membangun Pekon kami disumberdanakan dari APBD murni Kabupaten Tenggamus. Bapak-bapak hadirin semua yang saya hormati, kemudian juga mohon sekarang suasana peceklik, saya tegaskan lagi untuk Pak Dusun dan RT untuk melaksanakan dapat mengkoordinir ronda. Nah karena ronda itu penting Pak. Kita sekarang peceklik, jangan sampai saya nggak mau kedengaran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pembobolan warung, kehilangan motor dan lain-lain. Mohon kerjasamanya seluruh lapisan masyarakat dan dapat mengindahkan himbauan dari RT. Dan masyarakat juga tolong bapak-bapak ibu-ibu semua ya nurut sama RT. Karena RT dan Pak Dusun itu adalah perpanjangan tangan saya. Kalau disuruh ronda,
ronda suruh gotong royong, apalagi saat ini hujan, parit-parit ya, selokan-selokan harap dibersihkan, jangan sampai banjir ke rumah tetangga sebelah. Kemudian kalau ada yang bencana alam, saya kemarin sudah mengajukan ya Bapak-Bapak Ibu semua ke BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tenggamus, segera dilaporkan kalau ada bencana alam, apalagi sekarang musim hujan yang dataran tinggi kita ekstrim, rawan longsor, juga yang di dataran rendah kita rawan banjir. Tolong sampaikan kepada RT ataupun nanti RT dapat memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Bapak-Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang selanjutnya sekarang juga musim paceklik. Saya mohon khusus ya, saya juga nggak punya kebijakan kalau untuk Sumber Mulia dan Air Bakoman. Saya tidak pernah menandatangani sumbangan-sumbangan dari daerah lain yang nggak jelas. Nah, tolong dicamkan. Kalau ada yang minta-minta bapak-bapak, ibu-ibu mengatasnamakan untuk musola, untuk yatim piatu, ataupun untuk pesantren dan lain-lain, lihat sudah izin kepada kepala pokon tidak, mana tanda tangannya, mana capnya. Jadi mudah saja, kalau tidak ada tanda tangan saya, mohon tidak diindahkan. Karena setiap yang datang ke kantor saya sudah sampaikan, untuk sementara ini kami tidak menerima sumbangan bentuk apapun dari wilayah lain. Jauh amat kita membantu Masjid Kota Agung, jauh amat kita membangun Masjid Pringsewu, Usko aja kita belum selesai. Babakan Al-Hidayah juga belum selesai. Masih banyak sekali tentunya biaya-biaya yang harus kita perlukan untuk di pokon ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, mohon kalau ada sumbangan, diminta sumbangan yang tidak jelas, jangan diberi kalau tidak ada tanda tangan saya. Kira-kira demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, mungkin itu saja segelumit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Di masa pemerintahan ini, awal saya ini, mohon kritikannya, mohon sarannya ya bapak-bapak ibu semuanya, tentunya agar bisa menjadikan pokon kita ini yang lebih baik lagi. Boleh via HP, boleh sampaikan kepada RT. Harapan saya mari kita bersihkan diri kita semua, hati kita. Jangan sama kita mengumbar kebencian, kita sama-sama baik apalagi sama tetangga. Jangan bermusuhan, kita bisa saling bantu-membantu. Itu harapan saya. Karena harapan saya dan tokoh masyarakat serta tokoh agama, kenapa mengadakan pengajian seperti ini? Karena kita lebih kuat lagi, silaturahim kita lebih kuat lagi. Dan harapan kami tentunya bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa membawa seluruh lapisan masyarakat selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu yang dapat saya sampaikan pada bapak-bapak semua atas kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima yang merupakan acara inti siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Rianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah, Alhamdulillahil aliyyil qadir, al-mutafarrid bil mulki wal khalqi wa tadbir. Ahmaduhu ta'ala hamdan yaliku bi jalalihi wa huwa latiful khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa alladhi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Wa huwa al-latiful khabir. Ta'ala al-syariki wa sabihi wa nazir. Subhanallah wa bihamdihi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh al-hadil basir wa sirajul munir. Abana li ummatihi turakal kalimah wa hadzaraha min al-mujajabati bi takfir. Sallallahu wa sallam wa rafa alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil marji'i wal masir. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para ustadz maupun ustazah, pokon Sri Manganten, pokon Air Bakoman dan Sumber Mulyo. Yang kami hormati
Bapak Kepala Pokon Sri Manganten beserta jajarannya, yang kami hormati para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ini majelis, dan para anak-anak, para remaja yang kami cintai dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, pertama saya turun dari atas tadi ke bawah, bergetar rasanya hati ini. Kenapa? Saya ingat 20 tahun yang lalu saya ngaji di sini. Tahun 2001, 2002. Jadi di sini banyak guru-guru saya. Masya Allah. Masih ada sampai sekarang yang ngaji di sini. Masih diteruskan. Anak-anak belajar yang rajin. 20 tahun yang akan datang, kalian yang akan duduk, yang akan berdiri di depan. Alhamdulillah, saya juga bersyukur bisa hadir di tengah-tengah kalian semuanya. Bisa duduk bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang baik. Di ini majelis yang baik, membahas yang baik-baik, berbicara yang baik-baik. Dan saya mohon kepada Allah, saya berharap kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah kami kelak di tempat yang terbaik-Mu, surga Firdaus-Mu. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita dengar Qori yang kan baca Ustaz Karno, guru saya. Dulu saya belajar sama Ustaz Karno. Wallahi kalau anak dengar suaranya itu meleleh hati. Kita dengar Qori tadi membacakan surat Al-Isra ayat 1. Kisah ini bercerita tentang kisah yang luar biasa. Kisah ini bercerita tentang kisah yang tidak masuk di akal menurut logika manusia. Ya, kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang sekarang terletak di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang sekarang terletak di bumi Palestina. Jaraknya antara Makkah dan Palestina kalau ditempuh dengan kendaraan tercepat di zaman Nabi, onta sebulan atau 2 bulan. Nabi dulu Isra Mi'raj 1/4 malam. Langsung Allah angkat ke langit, ke Sidratul Muntaha. Orang yang tidak percaya kisah ini kafir. Orang yang tidak percaya ayat ini kafir. Ustaz kok kafir? Mengimani sebagian ayat dan mengingkari sebagiannya. Ustaz, saya percaya ayat tentang haji, tapi saya tidak percaya ayat tentang hijab, jilbab, menutup aurat. Kafir. Ustaz, saya percaya ayat tentang puasa, tapi saya tidak percaya ayat tentang zakat. Kafir. Ustaz, saya percaya ayat tentang sholat, tapi saya tidak percaya Isra Mi'raj Nabi. Ustaz, tidak masuk di akal. Kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah yang orang-orang kafir yang sesungguhnya. Jadi kita harus mengimani, kita harus percayai Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang terakhir. Bagaimana tidak percaya Isra Mi'raj? Hasil, tujuan akhir, poin dari Isra Mi'rajnya Nabi adalah mengemban amanah yang paling mulia, perintah yang paling mulia, yaitu sholat. Jangan kita rayakan Isra Mi'raj Nabi. Setiap tahun kita rayakan, sholatnya tidak dikerjakan.
Karena banyak kita temukan di masa sekarang, saat ini, orang-orang yang mengaku dirinya Islam, tapi perilaku kesehariannya jauh mencerminkan dari nilai-nilai keislaman. Mengaku muslim, keluarkan KTP saya muslim, tapi dia tidak sholat. Keluarganya tidak sholat, istrinya tidak sholat, anak-anaknya tidak sholat. Dia lalaikan sholat, dia remehkan sholat, tenggelam di dalam dosa-dosa, di dalam comberan-comberan dosa. Yang paling mengerikan, dia tidak sadar kalau dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bisalat, perintahkan istri-istrimu untuk salat, anak-anakmu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar kamu dalam menjalankannya. Ketika ahli neraka ditanya dalam surat Al-Mudaththir, Allah katakan, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Tempatnya di neraka Saqar. Mentang-mentang jadi orang baik, mentang-mentang sudah merasa diri lebih baik, jadi tidak perlu sholat. Ustaz, dia tidak mencuri ustaz, dia tidak menghardik, dia tidak merampok, dia tidak berjudi ustaz, dia tidak narkoba, dia tidak berzina, tapi dia tidak sholat. Keluarganya tidak sholat, istrinya tidak sholat, anak-anaknya tidak sholat, dan dia biarkan mereka begitu saja. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim dalam kitab Sholat halaman 7 mengatakan, orang-orang yang tidak sholat dosanya lebih besar daripada membunuh, daripada berzina, daripada merampok, daripada minum khamar. Dia dapat hukuman, dapat kemurkaan Allah, dia mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, yang membedakan kita orang-orang beriman, orang-orang muslim, sama orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati-hati menggunakan alat-alat anggota tubuh semuanya. Di akhirat, mulut terbungkam, anggota tubuh lainnya akan jadi saksi. Ya Allah, ya Rabb, kata kaki. Kaki ini digunakan untuk bermaksiat di jalanmu ya Allah, untuk mencuri. Kaki berbicara, tangannya berbicara, ya Allah, tangan ini dulu saya yang megang goloknya untuk mencuri. Mata jadi saksi, ya Allah, saya mata yang jadi saksi, saya yang melihat. Telinganya pun menjadi saksi, saya yang mendengar ya Allah. Lihat kanan kiri tidak ada orang. Hati-hati, semua yang Allah amanahkan di dalam anggota tubuh kita, Allah akan mintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan main-main dengan sholat ibadah Allah. Jangan main-main dengan perintah sholat. Ustaz, tapi kok banyak Ustaz. Banyak ada si Fulan Ustaz. Dia itu sholatnya rajin. Kayaknya 5 waktu Ustaz sholatnya. Tapi rezekinya seret betul Ustaz. Habis itu omongannya nggak bisa dijaga Ustaz. Yang meninggalkan sholat kafir dianggap. Kafir itu menolak kebenaran, menutup kebenaran. Kafir. Jamaah, coba lihat perintah sholat. Lihat perintah sholat itu sendiri. Orang yang sakit pun tidak mengunggurkan kewajiban sholat. Terkadang saya khawatir. Banyak sekarang yang sakit-sakit. Di rumah sakit banyak yang diimpus, diopname. Ketika ditanya sudah sholat belum? Belum, anak sakit. Ustaz, sholat. Kata siapa orang yang sakit tidak sholat? Sholat. Nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri Ustaz. Duduk. Nggak bisa duduk. Tiduran. Nggak bisa tiduran Ustaz. Isyarat mata. Nggak bisa wudu Ustaz. Tayamum. Nggak bisa tayamum. Ditayamumi. Tubuhnya penuh najis Ustaz. Bersihkan. Mandi, wudu, sholat. Nggak bisa juga Ustaz. Sholatkan rame-rame. Berarti dia sudah tidak bernyawa. Orang yang sebelum dikebumikan, orang yang mati saja sebelum dikebumikan wajib disolatkan. Saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat. Perintah sholat pun spesial. Perintah sholat spesial. Beda sama perintah ibadah yang lain. Beda. Ibadah yang lain cukup wasilah Jibril. Tapi sholat tidak. Langsung Allah undang Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Yang kita peringati sekarang Isra, Mi'rajnya Nabi, menerima perintah sholat. Sama halnya seperti seorang atasan, seorang direktur. Kalau di desa yang paling tinggi seorang lurah. Seorang lurah menyuruh kepada bawahannya. Bawahan lurah siapa? RT. Menyuruh bawahannya RT. Tadi Pak Lurahnya menyebut RT itu tangan kanan kaya, penyambung lidah. Ketika seorang atasan, seorang lurah menyuruh bawahannya pada RT, wahai RT, tolong kerjakan ini, cukup lewat WhatsApp. Wahai RT, tolong kerjakan ini, cukup lewat WhatsApp. Wahai RT, tolong belikan ini, cukup lewat WhatsApp. Wahai RT, tolong panggilkan si Fulan, cukup lewat WhatsApp. Tetapi ketika ada perintah yang sangat penting, ada tugas yang sangat besar, tidak cukup lewat WhatsApp. Wahai RT, datang ke kantor saya sekarang juga, ada tugas yang sangat penting, ada tugas yang sangat besar, tidak cukup lewat WhatsApp, tidak cukup lewat SMS. Kita wajib ketemu. Kenapa? Tugasnya penting. Sama halnya perintah sholat. Allah perintahkan zakat, cukup lewat Jibril. Allah perintahkan puasa, cukup lewat Jibril. Allah perintahkan haji, cukup lewat Jibril. Allah perintahkan segala macam ibadah dan larangan, cukup lewat Jibril. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, no, tidak cukup lewat Jibril. Allah undang langsung Nabi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengemban, menerima perintah yang sangat mulia. Apa? Sholat. Bukan berarti ibadah yang lain tidak penting. Penting. Seluruh amal ibadah itu penting. Tapi yang lebih penting,
dari segala macam ibadah, sholat. Kenapa? Rasul mengatakan as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sholat itu pondasinya agama. Jamaah bisa pikirkan, kalau bangunan tanpa pondasi, bangunan tanpa tiang, apa yang terjadi di atas bangunan? Faman aqamaha faqad aqamad-din. Yang melaksanakan sholat, yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan sholat, yang melalaikan sholat, dia telah menghancurkan agama. Dia telah meruntuhkan agama. Makanya sholat itu penting. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga kita punya sholat. Perhatikan kita punya sholat. Perbaiki kita punya sholat. Sempurnakan kita punya sholat. Sholat adalah penentu bahagianya kita dunia akhirat. Sholat adalah penentu senangnya kita dunia akhirat. Sholat adalah penentu beruntungnya kita dunia akhirat. Sholat adalah penentu kelak di alam kubur kita selamat atau tidak. Sholat adalah penentu kelak di yaumul ba'ts, di hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan baik atau kita dibangkitkan dalam keadaan buruk. Sholat adalah penentu kelak di padang mahsyar, apakah kita tenggelam di dalam dosa-dosa kita atau kita berada dalam naungan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah penentu kelak di yaumul mizan, di hari pertimbangan, apakah kita berat timbangan kanan atau timbangan kiri. Sholat adalah penentu kelak di yaumul hisab, di hari perhitungan, apakah kita mendapatkan buku dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Sholat adalah penentu kelak di jembatan Shiratal Mustaqim, apakah kita akan sampai tujuan atau tergelincir ke dalam lubang neraka. Sholat adalah penentu surga dan neraka kita. Sholat adalah penentu segala amal ibadah kita diterima. Kenapa? As-sholatu rasul ibadah. Sholat itu intisarinya ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Sholat itu pondasinya ibadah. Sholat itu tiangnya agama. Kalau kita punya sholat baik, baik seluruh amal ibadah kita. Tapi kalau kita punya sholat rusak, kita punya sholat buruk, apalagi kita meninggalkan sholat, rusak seluruh amal ibadah kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatahu. Sesungguhnya seorang hamba akan dihisab di hari kiamat nanti. Yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Fa'in saluhat, apabila sholatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka seluruh amal ibadahnya baik, dia akan sukses. Wa in fasadat, apabila sholatnya rusak, sholatnya buruk, faqad khaba wa khasar, maka dia akan rugi, rusak seluruh amal ibadahnya. Kalau saya bisa bilang, sholat itu kayak angka 1 di depan. Seluruh amal ibadah yang lain nilainya 0. 1 nilainya sholat di depan. Uang 100.000, pernah lihat uang 100.000? Uang 100.000 yang warna merah sama biru, warna merah, saya nggak kenal yang lain, kalau kenalnya warna merah.
Tidak akan ada harganya kalau tidak ada angka 1 di depan. Uang 100.000 cabut angka 1-nya, tinggal 0 semua. Ada angka 5, ada 05 di sana. Tidak ada harganya. Begitupun sholat. Kalau kita tidak pernah sholat, Ustaz dia berbuat baik, Ustaz kasih nilai 0. Tapi gak punya angka 1. Ustaz dia sodako, 0 nilainya. Ustaz dia haji, kasih 2 0. Mau 0 10 kalau tidak angka 1, nggak ada harganya. Tapi ketika kita sudah mendirikan sholat, menegakkan sholat, ketika kita berbuat baik, dapat 01, jumlahnya berapa? 10. Karena tiangnya tadi sudah berdiri angka 1. Ketika kita haji, misal, amin, dapat nilai 02, berapa jumlahnya? 1000. Ustadz dia wakaf tanah Ustadz, dapat lagi 0-nya 3, 100.000. Sampai seterusnya, karena sudah tegak angka 1-nya. Saking pentingnya sholat, maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga kita punya sholat, perbaiki kita punya sholat, sempurnakan kita punya sholat. Khususnya yang laki-laki, sholat berjamaah. Jangan kita harapkan kebahagiaan, jangan kita harapkan kesenangan, kesuksesan kalau kita masih lalaikan kita punya sholat, kalau masih tinggalkan kita punya sholat, kalau masih kita remehkan kita punya sholat. Perbaiki sholat kita. Tapi saya yakin yang hadir di ini majelis sholatnya sudah full 5 waktu, bahkan lebih. Dalam sehari semalam sholat itu berapa rakaat? 17 rakaat. Saya yang hadir di majelis, minimal dalam sehari semalam sholatnya sudah 17 rakaat dalam sehari semalam. Belajar dari yang sudah sholat. Apakah sholat saya sudah baik? Apakah sholat saya sudah benar? Apakah sholat saya sudah sempurna? Jangan sampai kita capek, lelah, pegel mengerjakan sholat siang malam, tidak ada yang diterima sholatnya walaupun hanya sekali sholat. Loh kok bisa Ustaz? Bisa, Rasul yang mengatakan inna rajula liyusalli li 60 sana. Ada seseorang yang sholat 60 tahun dia sholat di dalam hidupnya. 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, dan tidak ada yang diterima walaupun hanya 1 kali sholat. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Wa yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Sholatnya asal-asalan. Ustaz, yang penting anak sudah sholat, kewajiban anak gugur, anak sudah sholat. Lah, tidak jamaah. Allah katakan dalam surat Al-Maun. Apa Allah katakan dalam surat Al-Maun? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Jangan ditanya yang tidak sholat. Di neraka sakor tadi tempatnya. Ini yang tidak sholat. Yang sholat celaka kata Allah. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Siapa yang celaka dalam sholatnya ini? Siapa? Ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun.
yang lalai dalam sholatnya, yang sholatnya main-main, yang selalu menunda-nunda sholat, celaka. Jangan ditanya yang tidak sholat, tempatnya di neraka sakor. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbaiki kita punya sholat, jaga kita punya sholat, sempurnakan kita punya sholat. Kita lihat Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, satu-satunya manusia yang Allah ciptakan paling mulia. Sorry toladan kita semuanya, sudah dijamin surganya sama Allah. Berapa rakaat beliau sholat dalam sehari semalam? Rasul yang sudah dijamin surga, berapa rakaat beliau sholat dalam sehari semalam? Yang wajibnya saja, yang wajib 17 rakaat, ditambah tahajud beliau 11 rakaat, ditambah lagi rawatib beliau 12 rakaat. Jumlah berapa? 40 rakaat beliau sholat dalam sehari semalam. Rasul yang sudah dijamin surga, sorry toladan kita, manusia yang paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi Allah, sholatnya sehari semalam 40 rakaat minimal. Lalu kita jemaah, kita yang banyak dosa, yang selalu bermaksiat, mata kita selalu bermaksiat, telinga kita selalu bermaksiat, mulut kita selalu bermaksiat, kita masih berani melalaikan sholat, kita masih berani meremehkan sholat, kita masih berani meninggalkan sholat. Allahu Akbar. Allah katakan dalam firman-Nya, penghuni neraka itu nanti akan dihuni, neraka itu akan dihuni oleh golongan jin dan manusia. Manusia seperti apa yang akan menjadi penghuni neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi matanya tidak dilihat, tidak digunakan untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah. Walahum adanun, mereka memiliki telinga, la yasma'una biha, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa lanjutan ayatnya? Ulaika kal an'am. Allah katakan manusia yang seperti ini seperti binatang ternak. Ada surat Al-An'am. Coba dilihat artinya, binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Maka dari itu jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mata itu akan ditanya, telinga akan ditanya, semua anggota tubuh kita semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa fungsi mata? Apa gunanya mata? Untuk apa Allah ciptakan mata? Untuk apa? Apa fungsinya? Untuk apa? Lihat. Salah. Bukan untuk melihat. Kenapa orang-orang yang tidak melihat, orang-orang yang buta, tapi bisa hafal Quran? Kita melihat, sudah berapa juz hafal Quran? Fungsi mata untuk melihat yang baik-baik, untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah, bukan hanya untuk melihat. Apa fungsi telinga? Apa fungsi telinga? Bukan.
untuk mendengar yang baik-baik. Yang tidak baik jangan didengar. Allah ciptakan telinga untuk mendengar, tapi mendengar yang baik-baik, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar kalam-kalam ilahi, mendengar yang baik-baik. Untuk apa fungsi mulut? Untuk apa mulut? Untuk berbicara yang baik-baik. Tidak ada pilihan. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata baik atau apa liyasmut? Diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Berkata baik atau diam. Pilihannya dua. Kalau tidak bisa berkata baik, diam, lebih selamat. Mulut paling susah dijaganya. Lidah itu kalau sudah tergelincir, Allahu Akbar, tidak bisa kita tarik ulang. Salamatul insan fi hifzi lisan. Keselamatan manusia terjaga dalam menjaga lisan, terdapat dalam menjaga lisan. Maka dari itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata akan ditanya, telinga akan ditanya, hati akan ditanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna sam'a, sesungguhnya telinga, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan disoal, semua itu akan ditanya, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah, wiyaka li kitabillah Muhammad, Ibni Abdillah, wiyaka li kitabillah, alaika hubbatul qadra mujahir li sabilillah, alaika hubbatul qadra mujahir li sabilillah. Iqra. Ya Rasulullah, ya Habibullah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.